Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi pertemuan kelima dengan judul Ketentuan dan Pelaksanaan Land Reform di Indonesia. Penjelasan dimulai dari azas-azas dan ketentuan pokok land reform dijumpai dalam UU PA. Land reform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka agraria reform Indonesia atau menurut Budi Harsono tahun 1999-2350 oleh Effendi Perangin tahun 1986-2161 membagi program land reform dalam arti sempit dan land reform dalam arti luas. Program land reform dalam arti luas biasa disebut agraria atau reform atau panca program yang meliputi yang pertama, pembaharuan hukum agraria yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria lama yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi zaman dan menggantikan dengan perkembangan masyarakat modern. Yang kedua, mengadakan penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing, konsesi kolonial. Dan yang ketiga, mengakhiri kekuasaan tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan tanah. Yang keempat, mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah. Yang kelima, mengadakan perencanaan, persendian, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan. Sedangkan pengertian program land reform dalam arti sempit hanya mencakup program yang keempat, yakni mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah. Selanjutnya, program land reform terdiri dari A. Pembatasan luas maksimum pemilikan tanah, B. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut absentee atau guntai, C. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas suap raja, dan tanah-tanah negara. Dan yang D. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Yang E. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dan F. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Dalam kerangka pencapaian tujuan keadilan sosial menjadi semangat dan roh UU PA, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan hukum di bidang pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 sebagai pelaksanaan Pasal 17 UU PA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil peraturan pemerintah, Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan ganti kerugian yang kesemuanya disiapkan untuk pelaksanaan program land reform. Dalam tatanan normatif oleh Maria S.W. Sumarjono tahun 2001-200 dikatakan bahwa adanya kesenjangan antara amanat dan cita-cita UU PA dengan penyebaran dalam peraturan pelaksanaannya mencerminkan ketidakkonsistenan. Misalnya, satu, pemberian tanah yang sangat luas kepada pengusaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan properti sehingga menimbulkan akumulasi penguasaan tanah. Dan yang kedua, ketentuan yang mendorong pemahaman bahwa tanah itu merupakan komoditi atau nilai ekonomi semata dan mengabaikan nilai lainnya seperti nilai
religius, dan fungsi sosial atas tanah. Dan yang ketiga, ketentuan yang mendorong pengabaian terhadap hak-hak tradisional atas tanah masyarakat adat. Dan yang keempat, peraturan yang memberi peluang terjadinya pengabaian dan kemerosotan kesejahteraan pemegang hak atas tanah yang terkena pengambil alihan untuk kepentingan pembangunan. Akibat dari tidak diberlakukannya land reform adalah yang pertama, land reform menciptakan pasar atau daya beli tanpa adanya pemerataan tanah, maka tidak ada kekuatan daya beli. Artinya juga tidak ada kekuatan pasar, akibatnya produksi tidak akan berkembang. Yang kedua, petani tanpa aset tanah sama artinya dengan petani miskin yang tidak akan mampu untuk menciptakan tabungan, padahal tabungan pertanian diperlukan oleh setiap pemerintahan guna mendanai pembangunan pertanian maupun pengembangan sektor-sektor lainnya. Dan ketiga, tanpa peningkatan ekonomi petani, maka pajak pertanian akan tetap minim. Dan yang keempat, tanpa land reform, maka tidak akan terjadi diferensiasi yang meluas dari pembagian kerja di pedesaan yang tumbuh karena kebutuhan pedesaan itu sendiri. Dan yang kelima, tanpa land reform tidak akan terjadi investasi di dalam pertanian oleh petani sendiri, malahan terjadi disinvestasi karena lama-kelamaan banyak petani miskin kehilangan tanah dan kemiskinan meluas. Yang keenam, tanah akhirnya hanya menjadi objek spekulasi karena tidak mampu digunakan secara produktif oleh kaum taninya, melainkan dijarah oleh kelas-kelas di kota bagi kepentingan spekulasi dan investasi non-produktif. Menurut Setiawan Budi tahun 1997, 234. Land reform merupakan suatu program kebijakan politik pertanahan yang perlu segera dituntaskan dalam pelaksanaannya, guna mengantisipasi kecenderungan munculnya ketimpangan dalam pemilikan tanah. Upaya untuk menyesuaikan substansi UU PA, terutama yang berkaitan dengan program land reform dengan perkembangan yang terjadi, perlu dilakukan dengan hati-hati, terbuka, dan dengan pendekatan partisipatif. Solusi yang ditawarkan tersebut tidak lepas dari peran politik hukum pemerintah, terutama keseriusan dan kesedaran pemerintah dalam menentukan arah politik agrarian yang berlandaskan pada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Secara umum, ada 4 faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan land reform, yaitu pertama, elit politik yang sadar dan mendukung, kedua, organisasi petani dan masyarakat yang kuat, ketiga, ketersediaan data yang lengkap dan akurat, serta keempat, ketersediaan anggaran yang memadai. Untuk Indonesia dapat dikatakan keempat faktor tersebut saat ini sedang dalam kondisi lemah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, land reform ini memiliki banyak tantangan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemauan politik dari pemerintah itu sendiri. Land reform memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah. Tanpa komitmen dan kemauan politik yang tinggi, implementasi kebijakan land reform dapat terhambat atau tidak berjalan dengan lancar. Faktor-faktor politik termasuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang kuat bisa menjadi penghalang bagi keberhasilan land reform. Yang kedua, organisasi pertanian yang cukup solid dan kompak. Tantangan lain dalam pelaksanaan land reform adalah keterlibatan organisasi pertanian yang solid dan kompak. Organisasi-organisasi ini memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan petani dan masyarakat pedesaan serta memperjuangkan hak-hak mereka terkait tanah. Namun kadang-kadang kurang kesatuan nasionalitas dalam organisasi pertanian dapat menghambat proses pelaksanaan land reform. Tiga, data yang lengkap. Pengumpulan data dan ketersediaan data yang lengkap dan akurat terkait kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan land reform. Data yang tidak lengkap atau kurang akurat dapat menyulitkan identifikasi wilayah dan subjek yang berhak mendapatkan manfaat dari land reform. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam pengumpulan data yang baik untuk mendukung pelaksanaan land reform yang efektif. Yang keempat, anggaran yang cukup memadai. Land reform seringkali memerlukan anggaran yang signifikan untuk melakukan pembebasan tanah.
redistribusi, kompensasi, dan perbaikan infrastruktur pertanian. Tantangan dalam mencapai anggaran yang cukup memadai dapat menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan land reform dan berdampak pada keberhasilannya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan land reform sebagai agenda utama, mengkoordinasikan berbagai lembaga dan sektor terkait, membangun konsensus dengan berbagai pemangku kepentingan, dan menyediakan sumber daya memadai untuk pelaksanaan land reform. Peningkatan partisipatif dan inklusif juga harus diadopsi untuk memastikan peran aktif dari masyarakat, organisasi pertanian, dan masyarakat lokal dalam proses land reform. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pelaksanaan land reform dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan serta keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Dan saat ini faktor di atas masih sulit diwujudkan di Indonesia sehingga land reform sulit dilaksanakan secara bersamaan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan land reform di Indonesia. Sebagai badan yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan keberhasilan land reform dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam pelaksanaan land reform di Indonesia. Pertama, pembuatan kebijakan dan peraturan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan peraturan terkait land reform. Ini termasuk penentuan tujuan land reform, strategi distribusi tanah, mekanisme untuk mengatasi konflik kepemilikan tanah, dan berbagai aturan yang mendukung pelaksanaan land reform secara efektif. Pemerintah melaksanakan pembaruan hukum agrarian serta berhak menghapus hak-hak asing yang ada di Indonesia karena pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Dan yang kedua, identifikasi tanah dan penyusunan basis data. Pemerintah harus melakukan identifikasi dan pemetaan lahan yang akan diberikan atau didistribusikan melalui program land reform. Basis data yang akurat tentang kepemilikan tanah, ukuran lahan, dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat petani adalah penting untuk menghindari kesalahan dan konflik. Pemerintah dapat memberikan sertifikat tanah gratis kepada rakyat untuk merealisasikan program reforma agraria. Yang ketiga, pelaksanaan distribusi tanah. Pemerintah berperan dalam melaksanakan redistribusi tanah kepada para petani kecil atau kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan kebijakan land reform yang telah ditetapkan. Ini melibatkan proses pengukuran, pencatatan, dan penandatanganan dokumen legal untuk pemilikan tanah yang baru. Dan yang keempat, penanganan konflik kepemilikan tanah. Land reform seringkali melibatkan konflik terkait kepemilikan tanah. Pemerintah harus berperan sebagai mediator dan penyelesai konflik untuk memastikan distribusi tanah berlangsung secara adil dan aman. Pemerintah harus menyelesaikan segala bentuk konflik pertanahan sehingga tanah yang berkonflik tidak menjadi tumpang tindih hak kepemilikannya. Dan yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan land reform untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah berperan aktif dalam proses perbaikan sumber daya alam yang telah rusak. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kesempatan yang muncul selama pelaksanaan. Dan yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus berperan dalam memperdayakan masyarakat petani dan kelompok-kelompok pedesaan dalam mengelola tanah baru mereka. Ini dapat melibatkan pelatihan, akses sumber daya pertanian, dan dukungan teknis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dan yang ketujuh, perlindungan hukum. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepemilikan tanah bagi penerima tanah melalui land reform. Perlindungan hukum ini harus menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah baru. Yang kedelapan,
koordinasi antar instansi. Implementasi land reform melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Pemerintah harus berperan dalam mengkoordinasi upaya antar instansi untuk mencapai tujuan land reform dengan efisien. Penerapan land reform di Indonesia melibatkan peran yang sangat penting dari masyarakat. Land reform atau reforma agraria adalah upaya untuk melakukan restrukturisasi kepemilikan tanah dan penggunaan lahan dengan tujuan mencapai pemerataan hak atas tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian. Peran masyarakat dalam pelaksanaan land reform di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi. Masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan restitusi tanah dan reforma agraria secara umum. Melalui partisipasi mereka dalam forum-forum diskusi, pertemuan publik, atau kelompok kerja terkait, masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemilikan tanah dan mendukung implementasi kebijakan yang adil. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pelaksanaan land reform karena jika pemerintah saja tanpa partisipasi dari masyarakat, maka program ini pun tidak akan berjalan. Dan yang kedua, pemberdayaan. Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan sebagai subjek utama dari upaya land reform ini. Melibatkan memberi mereka akses kepada informasi yang relevan mengenai hak-hak mereka terhadap tanah serta memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi dan bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses land reform ini diantaranya dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dan yang ketiga, pengawasan. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan program land reform guna memastikan bahwa tujuan reforma agraria dicapai dengan benar dan transparansi dipertahankan. Yang keempat, kolaborasi kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi petani, komunitas lokal, dan sektor swasta merupakan hal penting untuk mencapai kesepakatan bersama dalam implementasi program land reform. Dan yang kelima, dukungan sosial dan psikologis. Selain itu, masyarakat juga bisa memberi dukungan sosial dan psikologis dalam proses pelaksanaan land reform. Masyarakat dapat membantu pemerintah dengan melaporkan kepemilikan tanah kepada kantor pertanahan di daerah setempat guna terjadinya konflik hak milik ganda. Dengan mendukung serta saling menguatkan, proses ini bisa berjalan dengan lebih baik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.